Shalom. Selamat malam mandi kita salhutna. Selamat mengikuti pertanyaan dari program Undi Ruasta HKBP Sungai Liat sisa minggu sehari. Tersambung acara di kita di Polres Sabunginon dan Parjolo bernyanyi Kidung Jemaat nomor 2 ayat sada 1-2 paduahon kotum patuduhon bernyanyi bukuende nomor 463 ayat sada paupaton epistel palimahon doa syafaat paunopon bernyanyi bukuende nomor 826 ayat sada mangilmuse papituhon khotbah pawaluhon bernyanyi buku ende nomor 770 ayat sada pasiahon doa penutup songlima susunan acara pertanyaan nyata di Bahasa Saburinon. Songon epistel dihita di Bahasa Saburinon Ima dari buah sian Wahyu 12 ayat 10 1-12 Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 di Hamuna Hamangkina ruas di HKBP Senari tamulai acara pertanyaan nyata dohot akaruas nami nadong dijabu na mengikuti acara pertanyaan selamat mengikuti acara pertanyaan manita tamulai acara ta maren de mangita sian Kidung Jemaat nomor 8 ayat sada dohot 2 dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah
Berkatalah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bernyanyi buku ND nomor 463 ayat 1. Marilah kita membuka Alkitab kita. Kita membaca epistel kita pada malam hari ini yang diambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Mari kita membaca secara responsoria. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suaranya, suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita dan mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nasihat doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan
Terlebih di dalam doa kami ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas berkat kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kami, mulai dari pagi tadi hingga malam hari ini. Kami boleh ya Tuhan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan kami boleh pada malam hari ini mengungkapkan rasa syukur kami melalui acara ibadah kami, ibadah persekutuan doa keluarga pada malam hari ini yang kami lakukan secara streaming. Dimanapun jemaat berada pada saat ini yang mengikuti ibadah, kiranya merasakan damai sukacita yang Tuhan telah berikan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini yang tengah menyaksikan acara ibadah ini dan bersama-sama dengan kami beribadah. Berikan kami selalu damai sejahtera daripada Tuhan. Buat jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan, Tuhan lindungi, tuntun mereka dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh menghasilkan hasil yang terbaik untuk kehidupan mereka. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini yang dalam kondisi kurang sehat, yang kondisi badan yang tidak fit, kiranya Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga kesembuhan itu dapat diperoleh. Terlebih ya Bapa, kami berdoa secara khusus buat Amang Iri Tonga Buru Pasaribu yang kondisi fisiknya ya Tuhan yang masih lemah dikarenakan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kiranya Tuhan berkati segala proses penyembuhan, terlebih berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga boleh menjadi kesembuhan bagi tubuh Amang Iri Tonga. Begitu juga dengan keluarga yang mengurus, Tuhan mampukan, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran untuk merawat Amang Iri Tonga sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga Amang Iri Tonga Inang Borobudur yang keduanya dalam kondisi juga kurang sehat ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala proses penyembuhannya, makanan dan minuman Tuhan berkati, sehingga pada hari-hari mendatang Amang Iri Tonga dan Inang Borobudur boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa yang Maha Baik, kami juga buat keluarga besar Amang HM Parapat Inang Buru Napitupulu yang pada saat ini dilanda kedukaan, di mana adik daripada Amang HM Parapat telah Kau panggil ke sisimu pada hari ini di Palembang ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah penghibur yang sejati buat keluarga Amang HM Parapat Inang Buru Napitupulu dan keluarga besarnya ya Tuhan. Apapun segala rencana mereka kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa buat kondisi keadaan sekarang yang kami rasakan di lingkungan kami, yang keadaan sekarang ya Tuhan, virus corona yang melanda di negeri kami ini, di daerah kami ini. Tuhan,
kesehatan. Jauhkan kami daripada virus corona, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terlebih ya Tuhan, kami mendoakan para medis, pemerintah, mulai dari yang terendah sampai pusat. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, untuk melakukan segala tindakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang melanda negara kami saat ini. Bapa yang Maha Baik, begitu banyak permintaan yang kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya di balik doa-doa kami yang kurang sempurna ini, Tuhan telah menyempurnakannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi buku ND nomor 826 ayat 1. Anugerah dan kasih karunia Allah dan dari Yesus Kristus kiranya memelihara dan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 14 hingga ayat 22. Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kita membaca secara responsoria. Kami akan memulai dari ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan meletakkan diri di kemah itu dalam kediaman, dan kediaman itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu maka aku akan menyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali timpang mereka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka
Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak ini mereka timpa petaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian kepada mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada iman mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Kita bersama di ayat 22. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung yang ada di rumah pada malam hari ini, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu, karena Tuhan yang menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepuasan merupakan sesuatu hal yang tidak pernah ada batasnya bagi kehidupan manusia. Sepertinya kita juga sepakat jikalau kita sering merasa tidak puas dengan apa yang kita peroleh atau kita dapatkan hari ini. Jikalau kita mendapat berkat atau sukacita hari ini, itu tidak cukup bagi kita. Tentu kita berharap di dalam kehidupan kita mendapatkan sukacita atau berkat hari ini, di esok-esok hari, lebih daripada apa yang kita dapatkan sekarang. Kiranya kita bisa mendapatkannya. Kepuasan tidak pernah ada batasnya bagi kehidupan manusia. Bahkan ada orang-orang tertentu yang lupa akan hukum, lupa akan Tuhan, yang penting bisa mendapatkan berkat atau sesuatu yang berharga dalam waktu yang singkat. Lupa akan Tuhan, lupa akan hukum. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, sehingga melakukan tindak kejahatan atau apapun yang menurutnya bisa membuat dirinya merasa beruntung atau merasa puas. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung, hal melupakan hukum dan juga hal melupakan Tuhan inilah yang juga dihidupi oleh orang Israel pada saat mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, melupakan Tuhan dan melupakan hukum. Oleh karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, aku akan menyembunyikan wajahku. Ketika mereka berseru, aku tidak akan menjawab mereka. Oleh karena apa? Karena memang orang Israel suka melupakan hukum, suka juga meninggalkan Tuhan. Malah mereka membuat Allah yang lain atau juga berhala mereka, yang mereka pikir bisa melalui berhala itu mendapatkan kepuasan
bagi mereka. Mereka lupa akan janjinya kepada Tuhan, bahwasanya mereka akan memuji Tuhan, bukan memuji berhala. Inilah Bapak Ibu remaja Napo 10 yang paling mendukakan Tuhan, sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini, ketika mereka memanggil aku akan menyembunyikan wajahku. Ini merupakan bentuk daripada peringatan Tuhan kepada orang Israel. Maka perintah ini disampaikan kepada Musa dan Yosua. Ketika pada saat itu Musa telah hampir selesai untuk memimpin bangsa Israel dan akan digantikan kembali kepada pemimpin yang baru, yaitu Yosua, yang akan berhasil membawa orang Israel ini ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Mereka akan makan, mereka akan kenyang, mereka akan gemuk. Itulah yang disampaikan. Berkat Tuhan sebenarnya sudah diberikan kepada orang Israel, telah dijanjikan kepada orang Israel. Tetapi apa yang ada, Bapak Ibu? Orang Israel mendukakan Tuhan dengan menyembah berhala atau menciptakan Allah lain. Bapak Ibu remaja Napo 10 yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka peristiwa ini merupakan sebuah malapetaka bagi bangsa Israel. Bahwasanya dikatakan tadi akan terjadi kesusahan hidup bagi mereka, akan terjadi penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, Tuhan pun akan menyembunyikan wajahnya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu bagi kita juga remaja Napo 10, jikalau demikian perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel, seandainya kita berada di dalam posisi bangsa Israel, ketika kita menderita, ketika kita kesusahan, tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan mendengarkan engkau. Ketika engkau berseru, aku akan menyembunyikan wajahku. Lalu Bapak Ibu, apakah kita bertanya, di manakah Tuhan? Ketika aku menderita, aku berseru, tetapi Tuhan menyembunyikan wajahnya kepadaku. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak ada di tengah-tengah kehidupanku? Apakah Tuhan sebegitu kejam atau sebegitu jahat, tidak mau lagi mengampuni dosa dan kesalahanku, sehingga tidak mendengarkan seruanku, sehingga menyembunyikan wajahnya kepadaku? Maka Bapak Ibu, jangan kita tanyakan lagi apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita, tetapi yang menjadi pertanyaan, Tuhan, apakah yang telah aku perbuat kepadamu? Jangan lagi tanyakan Tuhan ada di mana, tetapi kita yang harus sadar bahwasanya di dalam kehidupan kita ini, kita manusia ini yang terkadang lupa akan Tuhan. Kita manusia ini yang terkadang lupa bersyukur, sehingga tidak pernah merasa puas. Maka melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan bahwasanya jangan tanyakan lagi apa yang Tuhan perbuat kepadaku ketika aku mengalami segala liku-liku kehidupan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, Tuhan, apakah yang telah kuperbuat bagimu? Itulah yang menjadi pertanyaan dan juga renungan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari remaja Napo 10 yang dikasihi Tuhan, perikop ini menjadi sebuah nyanyian bagi bangsa Israel ketika mereka nanti telah mengalami penderitaan, ketika mereka nanti berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab mereka. Tuhan menyembunyikan dirinya kepada bangsa Israel. Maka nas firman Tuhan pada malam hari ini
telah mengingatkan bahwasanya inilah yang menjadi peringatan, bahwasanya ini adalah nyanyian bagi orang-orang Israel ketika nantinya mereka telah sadar bahwasanya mereka mengalami peristiwa ini. Maka melalui perikop ini, Bapak Ibu remaja dan sebelum, kita diperingatkan agar bisa memilih hidup atau jalan yang benar. Mana yang akan kita hidupi? Mengikut Tuhankah? Atau berbalik kepada Tuhankah? Atau untuk mendapat kepuasan seperti orang Israel membuat berhala mereka atau menyembah Allah lain? Di dalam upasa orang Batak dikatakan tinapul bulu si hubi, pinarsau bulu si hala, unang sumolsol di budi, aidada si paingo nasuana. Sahalinai tinapul bulu si hubi, pinarsau bulu si hala, unang sumolsol di budi, aidada si paingo nasuana. Yang berarti melalui firman Tuhan ini, orang Israel sebenarnya telah diperingatkan, kalau engkau menyembah aku, kalau engkau menyembah Tuhan Allahmu, maka seruanmu akan kudengarkan. Tetapi jikalau engkau berpaling kepada Tuhan, aku akan menyembunyikan wajahku. Firman ini juga telah memperingatkan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, bahwasanya melalui nas ini kita diperingatkan bahwasanya tidak layak kita yang telah mengikut Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang telah dibaptis untuk menyembah berhala, karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Untuk membuat patung-patung berhala dan juga percaya kepada mereka, meminta berkat kepada mereka, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Maka firman ini mengingatkan kita, jangan kita sampai menyembah Allah-Allah atau berhala-berhala untuk mendapatkan kepuasan bagi kehidupan kita. Terlebih pada masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu, jangan menyesal di kemudian hari. Aidada si paingo nasuana. Tentu mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kita tahu. Mana yang tidak berkenan bagi sesama kita manusia dan juga bagi Tuhan, telah kita tahu. Kita telah diperingatkan melalui firman Tuhan ini untuk memilih jalan hidup yang benar. Untuk masa-masa kita pada saat ini, Bapak Ibu remaja naposo bulung, tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, jangan kita sampai meninggalkan Tuhan. Baik suka maupun duka yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, terlebih untuk setiap hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dari kesehatan maupun dari ekonomi, maupun untuk setiap sosial kita atau perkumpulan yang kita lakukan. Sementara waktu kita diuji, sebelum tiba nanti saatnya kita bangkit kembali untuk menjalani hidup kita seperti biasa, bekerja dan juga melakukan perkumpulan-perkumpulan peribadahan kita, baik itu di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Dan juga untuk kita Bapak Ibu remaja naposo bulung, kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Tetaplah waspada dan juga menjaga kesehatan dan juga menjaga barang-barang kita yang ada di rumah, karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Orang tentu banyak bergumul sekarang apa yang akan dimakan dan apa yang akan diminum, sehingga lupa akan hukum, lupa akan Tuhan. Bisa saja mungkin akan melakukan pencurian atau lain hal sebagainya. Tetap waspada
dan juga jaga barang-barang kita yang ada di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita, sama seperti di dalam perikop ini ternyata kita diingatkan bernyanyi itu penting. Kita diperingatkan melalui firman Tuhan malam hari ini, sebuah nyanyian menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Bernyanyi itu penting, Bapak Ibu. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, baik suka maupun duka, ada lagu atau nyanyian yang bisa menghibur kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sebagai penutup ibadah kita di dalam renungan pada malam hari ini, kita buka Kidung Jemaat nomor 332. Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan serta penghiburan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 332 ayat yang pertama. Kita berdoa. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepada kami. Tiap hari Tuhan membimbing kami. Tiap jam Tuhan menghibur hati kami. Suka dan duka bergantian memperkuat iman kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nyanyian yang Engkau ingatkan bagi kami di dalam kehidupan kami, melalui firman Tuhan juga yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, agar kami kiranya mau bernyanyi untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Tuhan, kami telah diperkenalkan dengan nyanyian-nyanyian kami yang ada di dalam Kidung Jemaat maupun buku MD. Dan terima kasih ya Tuhan atas nyanyian yang Tuhan berikan kepada kami sebagai puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, Engkau mengingatkan bangsa Israel juga ya Tuhan, ketika mereka menghadapi pergumulan, ketika mereka nanti akan menderita di dalam firman yang telah Tuhan berikan, maka nyanyian memperingatkan mereka bahwasanya Tuhan pernah memperingatkan hidup orang Israel agar tidak menyembah berhala atau Allah asing. Itu juga ya Tuhan yang kami hidupi pada saat ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah kehidupan kami pada masa-masa ini ya Tuhan, agar kiranya kami tidak meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allah asing atau berhala, agar kami mendapatkan kepuasan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami mampu untuk bersyukur untuk setiap hal yang telah kami peroleh di dalam kehidupan kami.
yang walaupun Tuhan, salah satu dari kami pun tidak ada yang tidak memiliki pergumulan. Tentu ya Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan yang kami miliki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa ya Tuhan untuk tersenyum, bisa Tuhan untuk tertawa, tetapi Tuhanlah yang mengetahui isi hati kami dan juga apa yang kami pergumulkan di dalam kehidupan kami saat ini. Untuk itu ya Tuhan, bantu kami, bantu seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul di dalam kehidupan keluarga, untuk setiap makanan dan minuman yang akan disajikan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan kami dengan apa yang tersedia di depan kami saat ini, agar kami ya Tuhan mampu mensyukuri sesederhana apapun yang bisa kami nikmati melalui makanan dan minuman kami setiap harinya. Yang bergumul ya Tuhan oleh karena kesehatan, terlebih Tuhan, beberapa jemaat-Mu dari HKBP Sungai Liat ini memiliki pergumulan oleh sakit penyakit, yaitu Amang I Ritonga Boru Pasaribu, Amang M Ritonga Boru Kultong, Amang Sibarani Boru Pasaribu, Amang Turnip Boru Sihombi, Nyonya Tambunan Boru Napitupulu, Nyonya Partidi Boru Sinaga, Nyonya Situa Simanguso Boru Panggabian. Dan juga ya Tuhan, kami mendapatkan informasi bahwasanya pada saat ini kondisi Reinhard Hutahayan ya Tuhan dalam keadaan menurun. Kami mohon ya Tuhan untuk setiap proses pengobatan dan juga pergumulan dari hamba-hamba-Mu ini, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan di dalam proses penyembuhan saat ini. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan kekuatan melalui makanan dan minuman, serta tenaga medis yang turut serta untuk memberikan proses penyembuhan, dan juga ya Tuhan keluarga yang merawat mereka di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu yang sedang berbaring di rumah saat ini, yang juga bergumul ya Tuhan oleh karena duka cita, di mana salah seorang keluarga dari keluarga besar HM Parapat Boru Napitupulu di Palembang yang saat ini ya Tuhan bergumul berduka oleh karena Engkau telah memanggil salah satu keluarga besar dari Amang Parapat Boru Napitupulu. Tuhan, umur tidak menjadi patokan bagi kami untuk berjumpa secepat mungkin dengan Tuhan. Umur tidak menjadi penghambat bagi kami ya Tuhan untuk bisa secepat mungkin bertemu dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada keluarga melalui doa ya Tuhan, dan juga kata-kata penguatan atau penghiburan yang diberikan kepada keluarga. Doalah ya Tuhan yang bisa kami sampaikan pada saat ini, terlebih ya Tuhan kepada keluarga Amang Parapat Boru Napitupulu yang tidak bisa pergi ke Palembang oleh karena transportasi yang tidak bisa ada saat ini. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, jika Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan bisa mempertemukan keluarga untuk bisa pergi ke Palembang. Kiranya juga ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap acara adat istiadat yang akan dilakukan oleh keluarga untuk proses penguburan nantinya. Tuhan, tentu kami harus bersiap di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak tahu setelah ini apa yang akan terjadi bagi kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi bangsa dan negara kami. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu, kepada manusia yang telah Tuhan ciptakan, kepada orang-orang yang saat ini positif corona yang sudah mencapai 12 ribuan ya Tuhan. Kami memohon berkati ya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga para tenaga medis, dan juga seluruh bangsa yang bergumul saat ini untuk melawan corona virus yang melanda bangsa kami dan seluruh dunia saat ini. Kiranya ya Tuhan, para tenaga medis, dokter, perawat,
setiap orang-orang yang menjadi garda terdepan di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan yang memberkati, terlebih jemaat dari HKBP Sungai Liat yang bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menjaga hidup kami, dan juga kami juga mau untuk menjaga kesehatan kami, dan juga untuk sementara waktu menjaga diri kami dari berbagai-bagai pertemuan yang kami lakukan seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami sampaikan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kehadiran Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 sekaligus mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.